Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sarah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Jati, semester 4 kelas D. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sengketa harta bersama di peradilan agama dan problematikanya. Sengketa harta bersama menjadi salah satu isu yang sering muncul di peradilan agama. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa selain menyatukan dua orang dalam ikatan pernikahan, ada juga penyatuan harta yang terjadi selama perkawinan berlangsung. Sayangnya, ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan atau terjadi perceraian, urusan harta ini justru seringkali menjadi sumber konflik baru. Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan harta bersama tidak selalu mudah. Banyak pasangan yang belum memahami betul hak dan kewajiban masing-masing terkait harta bersama. Bahkan, persoalan ini kerap berlanjut hingga ke meja hijau. Terkait hal ini muncul beberapa permasalahan penting yang sering menjadi bahan perdebatan. Di antaranya adalah bagaimana menentukan mana harta bersama dan mana harta pribadi. Lalu bagaimana cara pembagian yang adil atas harta bersama. Lalu bagaimana jika salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan harta, dan yang tidak kalah penting, apa yang terjadi jika salah satu pihak baik perempuan maupun laki-laki merasa dirugikan dalam proses pembagian harta bersama. Untuk memahami lebih jelas permasalahan ini, kita harus mengetahui dulu apa itu harta bersama. Harta bersama atau yang sering dikenal dengan istilah gonogini adalah segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik atas nama suami, istri, maupun atas nama bersama. Harta ini menjadi milik bersama tanpa memandang siapa yang mencari nafkah atau siapa yang mengurusi rumah tangga. Terkait hal ini sudah ada dasar hukum yang mengaturnya secara jelas, yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara khusus di lingkungan peradilan agama. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan yang berselisih mengenai pembagian harta bersama saat perceraian terjadi. Sebagai contoh, ada suami yang merasa bahwa kendaraan, rumah, ataupun tanah yang dibelinya selama masa perkawinan adalah sepenuhnya miliknya karena ia yang bekerja mencari uang. Padahal sesuai aturan, selama tidak ada perjanjian pisah harta, semua yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Selain itu, banyak pasangan yang tidak memahami perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi. Bukti kepemilikan harta seperti sertifikat tanah seringkali hanya atas nama salah satu pihak saja. Bahkan tidak sedikit yang tidak membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah, sehingga saat ada perceraian semuanya menjadi rumit dan berujung ke pengadilan. Melihat kondisi ini tentu ada dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra terkait penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan. Dari sisi pro, penyelesaian di pengadilan dianggap sebagai cara yang paling adil dan juga resmi. Hakim akan memutus perkara berdasarkan aturan hukum dan bukti yang diajukan. Namun di sisi kontra, proses peradilan seringkali justru memperbesar konflik, memakan waktu dan biaya yang besar, serta berpotensi merugikan pihak yang lemah secara ekonomi seperti istri yang tidak bekerja atau kurang memahami hak-haknya. Maka menurut saya, agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, perlu adanya edukasi hukum yang masif kepada masyarakat, khususnya calon suami istri, agar mereka memahami hak dan kewajiban terkait harta bersama. Kedua, pentingnya perbuatan perjanjian pisah harta sebelum menikah, sebagai langkah antisipasi dan kepastian hukum. Ketiga, peran hakim dan mediator di pengadilan harus lebih aktif dalam memediasi perkara, tidak sekedar formalitas. Dan yang terakhir, sistem administrasi kepemilikan harta harus lebih tertib dan transparan agar saat perceraian terjadi, pembagian harta bisa dilakukan dengan lebih mudah dan adil. Demikian penjelasan dari saya terkait sengketa harta bersama di peradilan agama dan problematikanya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.